Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali rangkaian kuliah geologi yang sudah kita sampaikan dalam beberapa sesi, dan sekarang ini kita memasuki pada bagian bab 9 yang ada di buku geologi untuk pertambangan umum. Jadi diharapkan sebelum mengikuti kuliah online ini atau kuliah yang disajikan melalui rekaman video ini, diharapkan semuanya sudah bisa membaca buku geologi untuk pertambangan umum yang sudah kami tulis. Dan geologi pertambangan ini ada di bab 9. Jadi kita sudah membahas mengenai manajemen eksplorasi pada beberapa pertemuan sebelumnya, dan saat ini kita akan memasuki kepada metode eksplorasi langsung. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kita manage, mengatur, menyiapkan kegiatan eksplorasi sebelum kita ke lapangan, dan bagaimana kemudian kita mengambil keputusan apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan proyek eksplorasi. Maka sekarang kita akan coba membahas metode eksplorasi secara keseluruhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat metode eksplorasi secara langsung, dan kita perlu mendefinisikan dulu apa itu metode eksplorasi secara langsung. Jadi metode eksplorasi langsung adalah kontak visual dan fisik secara langsung terkait dengan kondisi permukaan atau bawah permukaan pada suatu daerah target yang teridentifikasi mengandung endapan bahan galian. Jadi sekali lagi, kalau metode eksplorasi langsung ini, maka kita secara langsung bisa melihat dan bisa bersentuhan secara fisik dengan objek yang kita amati, objek yang kita teliti. Jadi objek yang kita teliti ini baik yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, metode eksplorasi secara langsung ini bisa dilakukan pada semua tahapan eksplorasi. Jadi kalau kita mengingat kembali metode-metode atau tahapan-tahapan eksplorasi yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari depth exploration, kemudian masuk kepada tahapan reconnaissance, kemudian ada prospeksi, kemudian ada eksplorasi pendahuluan, kemudian ada eksplorasi rinci. Maka pada setiap tahapan ini bisa dilakukan metode eksplorasi secara langsung, dengan tentu saja selalu diingat bahwa kenaikan tahapan eksplorasi itu selalu berkaitan, selalu berhubungan dengan kenaikan skala atau semakin besarnya skala. Jadi tentu saja kalau kita melakukan atau menerapkan metode eksplorasi secara langsung ini, maka akan sangat tergantung kepada tahapannya dan tergantung kepada skala peta yang digunakan, sehingga kemudian ujung-ujungnya tergantung akan berdampak kepada tingkat ketelitian yang dihasilkan dari hasil eksplorasi secara langsung ini. Nah, untuk merefresh kembali metode-metode eksplorasi mineral, itu secara umum kan eksplorasi ini dibagi menjadi eksplorasi tidak langsung dan eksplorasi secara langsung. Eksplorasi secara langsung ini adalah suatu metode eksplorasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan kualitas. Kenapa berkaitan dengan kualitas? Karena itu tadi, karena eksplorasi secara langsung ini kita bisa melihat secara langsung dan bisa bersentuhan secara langsung dengan objek yang kita teliti, sehingga kemudian kita bisa mengambil sampel, kemudian bisa meneliti, bisa menganalisis, sehingga kita bisa tahu berapa kadarnya, berapa komposisi-komposisi mineral yang ada di dalam batuan dan sebagainya, sehingga itu semuanya berkaitan dengan kualitas. Ini berbeda dengan metode yang tidak langsung yang khususnya inderaja dengan geofisika, maka ini lebih mengedepankan pencarian informasi terkait dengan dimensi atau ukuran dari endapan mineral yang kita cari. Kemudian metode tidak langsung berikutnya adalah geokimia, ini pada semi kualitas. Jadi semi kualitas ini karena ini dilakukan pengambilan sampel biasanya baik secara acak maupun secara teratur,
Ini untuk kemudian mendapatkan pola-pola dari endapan mineral itu sehingga kita mengetahui gambaran mengenai kualitas. Makanya disebut dengan semi kualitas. Jadi di dalam eksplorasi secara langsung ini kita akan mendapatkan di samping tentu saja data dimensi secara faktual, secara nyata, kita juga mendapatkan data kualitas secara meyakinkan dari kegiatan eksplorasi langsung ini. Nah, metode eksplorasi langsung ini sebagaimana disebutkan ini ada beberapa macam. Ya, kita akan coba membahas satu persatu. Kita mulai dulu dengan pemetaan singkapan. Terkait dengan pemetaan singkapan ini sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya pada mata kuliah geologi lapangan. Jadi pada mata kuliah metode geologi lapangan itu kita sudah membahas bagaimana melakukan pemetaan geologi ini, khususnya metode geologi di permukaan. Karena yang disebut sebagai singkapan atau outcrop itu adalah batuan yang tersingkap di permukaan, sehingga kita bisa melakukan penelitian secara langsung. Maka pengambilan data dari beberapa singkapan di permukaan ini kemudian disebut dengan istilah pemetaan singkapan. Jadi di dalam kuliah kita ini kita akan coba kembali merefresh, kemudian lebih jauh lagi mengenai bagaimana pemetaan singkapan ini dilakukan. Nah, pemetaan singkapan sendiri ini adalah suatu proses pengamatan, proses pengukuran, proses pencatatan, kemudian proses penguploadan dan proses sampling dari sejumlah singkapan yang ditemukan di lapangan. Dan semuanya itu menghasilkan data-data geologi yang nantinya data geologi ini kemudian kita interpretasi menjadi suatu peta geologi yang bisa digunakan untuk berbagai peruntukan. Ya, tentu saja salah satunya adalah untuk kegiatan eksplorasi mineral. Jadi sekali lagi, di dalam proses pemetaan singkapan ini ada 5 kegiatan utama yang harus dilakukan, dan biasanya bagi seorang geologis 5 kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan dengan penuh ketelitian. Jadi mulai dari proses pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengukuran, kemudian dilakukan proses pencatatan data-data dari hasil pengamatan dan pengukuran ini, kemudian penguploadan data itu di peta, karena kalau kita bisa ingat kembali di metode geologi lapangan itu, bahwa semua data catatan yang ada di buku lapangan itu seharusnya bisa juga dibaca di dalam peta yang kita bawa di lapangan atau peta lapangan. Kemudian kita mengambil sampling untuk kita bisa amati secara lebih lanjut, secara lebih detail, baik itu di base camp maupun nanti itu dijadikan sampling untuk sampel untuk laboratorium. Jadi inilah proses-proses yang dilakukan pada saat kita melakukan pemetaan singkapan. Nah, pemetaan singkapan ini sekali lagi bisa juga disebut sebagai pemetaan geologi permukaan. Ini dilakukan dengan berjalan melalui suatu lintasan yang telah ditentukan di atas peta. Dalam hal ini peta dasar atau base map. Sambil mengamati dan mengumpulkan data geologi pada semua singkapan yang ditemukan. Nah, untuk mendapatkan singkapan banyak dan data geologi yang akurat, maka penentuan jalur lintasan ini harus cermat. Jadi di sini ada poin tersendiri mengenai bagaimana kita menentukan jalur lintasan. Jadi melakukan pemetaan geologi permukaan atau pemetaan singkapan ini tidak bisa, atau sebagai seorang geologis itu harus dilakukan secara sistematis dengan dengan pola tertentu. Jadi tidak datang ke lapangan, semua daerah itu dikelilingi, semua daerah didatangi, sehingga menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan banyak inefisiensi yang lainnya. Jadi di dalam pemetaan geologi permukaan ini, penentuan jalur lintasan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga kita bisa mendapatkan banyak singkapan dan banyak data geologi yang bisa memberikan kita gambaran, kemudian dijadikan dasar untuk interpretasi kondisi geologi secara akurat. Nah, penentuan lintasan ini sangat penting, sehingga kemudian ada beberapa poin yang harus diperhatikan di dalam menentukan lintasan ini. Yang pertama, bahwa lintasan harus dibuat tegak lurus strike batuan sedimen. Jadi strike atau jurus dari batuan sedimen ini
harus kita dapatkan sebelum kita menentukan lintasan ini. Karena tentu saja bisa didapatkan melalui misalnya kita dapat informasi dari peta geologi regional atau peta peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian pada saat ke lapangan sebelum kita melakukan pemetaan geologi secara secara langsung, maka kita lakukan dulu yang disebut dengan istilah reconnaissance. Kita melakukan dulu pengamatan-pengamatan secara umum di lapangan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran ini bagaimana kedudukan batuan. Nah, dari sinilah kemudian kita menentukan suatu lintasan yang dibuat tegak lurus terhadap jurus atau strike dari batuan sedimen. Ingat, saya selalu menyampaikan bahwa pemetaan geologi permukaan atau pemetaan singkapan ini karena kita ada di permukaan, maka biasanya atau sebagian besar batuan yang kita temukan nanti itu adalah batuan sedimen. Kenapa? Karena batuan sedimen itu adalah batuan yang terbentuk di permukaan dan menutupi sebagian besar permukaan bumi ini. Sehingga kemudian di dalam melakukan pemetaan geologi ini, maka yang kita jadikan acuan untuk menentukan lintasan itu adalah kedudukan dari batuan sedimen. Nah, kemudian beberapa hal yang mendasari kenapa lintasan itu harus dibuat tegak lurus terhadap jurus atau strike batuan sedimen ini adalah agar variasi satuan batuan secara vertikal di daerah pemetaan bisa ditemukan dalam satu lintasan. Jadi kalau misalnya kita mengambil lintasan searah dengan jurus atau searah dengan strike batuan sedimen, maka yang kita dapatkan nanti itu adalah hanya satu jenis batuan saja yang ada di lapangan. Karena kita mengikuti jurus atau mengikuti strike dan batuan sedimen itu, sehingga kita tidak mendapatkan variasi-variasi ke arah vertikal. Nah, kemudian untuk menentukan jurus tadi ini, saya sudah sebutkan bahwa kita harus melakukan orientasi lapangan terlebih dahulu untuk menentukan lintasan ini untuk mengetahui arah umum kedudukan batuan sedimen. Nah, di dalam penentuan lintasan ini, kita juga perlu mengetahui bahwa bentuk lintasan ini sangat ditentukan oleh tahapan eksplorasi dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih yang disebut dengan bentuk-bentuk lintasan itu. Dan sekali lagi, ini tergantung kepada tahapan eksplorasi dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Nah, bentuk lintasan ini bisa dalam bentuk lintasan bebas atau bisa juga dalam bentuk lintasan yang terikat. Kita lihat lintasan bebas itu seperti apa. Jadi lintasan bebas ini adalah lintasan yang biasanya dilakukan pada tahap eksplorasi awal, yaitu terutama tahapan prospeksi dan eksplorasi umum. Itu biasanya kita membuat lintasan yang bebas. Nah, tujuannya adalah untuk memetakan sebaran batuan, satuan batuan dan struktur geologi, kemudian mengidentifikasi daerah mineralisasi yang memiliki potensi, dan kemudian untuk pengambilan sampel geokimia secara acak. Jadi ini adalah tujuan dari lintasan bebas. Nah, tipe lintasan bebas, jadi lintasan bebas ini sebenarnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu lintasan tertutup atau sering disebut dengan istilah base camp, kemudian lintasan terbuka atau sering disebut juga dengan istilah flying camp. Nah, kita lihat lintasan tertutup adalah lintasan yang selalu kembali ke titik awal. Jadi kita berangkat dari suatu titik dan kemudian kembali ke titik awal tersebut. Itu disebut dengan lintasan tertutup. Nah, jadi misalnya contoh di dalam ilustrasi ini, kita sudah membuat suatu lintasan melingkar seperti ini. Jadi pada awalnya kita bergerak mengikuti garis putus-putus ini searah jarum jam, kemudian nanti akan kembali ke titik awal seperti ini. Ini yang disebut dengan istilah lintasan tertutup. Misalkan sepanjang lintasan ini kita menemukan beberapa singkapan, misalnya di sini ada satu, di sini kebetulan batu lempung, kemudian jarang lagi kita temukan batu pasir, jarang lagi kita temukan batu pasir. Ini semuanya diplot di atas peta persis di atas titik pengamatan. Dan lanjut lagi, ini kita dapatkan misalnya batu gamping, kemudian kita dapatkan misalnya batuan beku, ya, misalnya di sini ada 2 kali kita temukan singkapan batuan beku, kemudian dapat lagi singkapan batu pasir, sampai kemudian kita kembali ke titik awal. Nah, kita sudah menyelesaikan satu lintasan tertutup. Nah, dari sini kemudian kita bisa melanjutkan, kita mencoba melakukan korelasi atau bisa melakukan
analisis dari kedudukan-kedudukan batuan yang ada di sini, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan suatu peta geologi yang sederhana. Misalnya seperti ini. Ini saya membagi daerah ini menjadi 3, ya, menjadi 4 ya, menjadi 4. Yang pertama ini ada garis yang membatasi antara batu lempung dengan batu pasir. Jadi ini semuanya adalah daerah batu pasir. Ya. Kemudian ada batas antara batu pasir dengan batu gamping, dan kemudian ada kontak antara batu gamping ini dengan intrusi batuan beku. Sehingga kemudian didapatkan peta geologi seperti ini. Nah, inilah peta geologi yang dihasilkan dari satu lintasan tertutup. Tentu saja ilustrasi ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana. Ilustrasi yang dibuat sesimpel mungkin, kondisi di lapangan tentu saja akan sangat jauh berbeda, akan sangat jauh lebih kompleks, sehingga tidak sesederhana ini. Tapi paling tidak ini untuk memberikan gambaran kepada kita semuanya, bagaimana pemetaan singkapan atau pemetaan geologi permukaan ini dilakukan dengan satu lintasan tertutup. Jadi ini kita sudah mendapatkan peta geologi yang sederhana. Nah, kalau kita buat penampangnya, penampang AB-nya, maka kita dapatkan gambaran seperti ini. Sehingga dari peta geologi ini kita sudah mendapat gambaran 3 dimensi dari daerah yang kita lakukan pemetaan. Kemudian lintasan terbuka atau flank camp, ini biasanya dilakukan pada daerah yang medannya sangat berat sehingga tidak memungkinkan untuk selalu kembali ke titik awal. Jadi kita terpaksa karena kondisi medan ini kemudian harus menginap di lapangan. Kita membawa persiapan, membawa tenda, membawa kebutuhan logistik dan sebagainya ke lapangan, sehingga kemudian begitu misalnya sore hari kita berhenti, kita istirahat di tempat yang bisa kita capai. Nah, ini yang disebut dengan lintasan terbuka. Jadi misalnya contoh di sini, misalnya ini ada suatu area, base camp kita sebenarnya ada di titik 1 ini. Kemudian kita berjalan, kita membuat lintasan seperti ini. Nah, hari pertama kita selesaikan sampai di titik 2 ini, di titik 2. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini sampai ke titik 3. Kemudian sampai ke titik 4, titik 5, dan kemudian kembali ke titik awal tadi. Jadi titik 6 ini berdempetan atau merupakan satu titik dengan titik yang pertama. Nah, dari lintasan-lintasan terbuka ini atau flank camp ini kemudian kita dapatkan berbagai macam singkapan nantinya yang kemudian kita lakukan interpretasi singkapan sampai kita dapatkan peta geologi sebagaimana tadi model yang ada di lintasan tertutup tadi. Nah, lintasan terbuka ini juga biasanya dilakukan pada tahapan-tahapan yang lanjut dari kegiatan eksplorasi. Di samping tadi pertimbangannya itu karena medan ya, karena medan. Nah, perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan pemetaan geologi permukaan ini ada 2 jenis pengamatan yang dilakukan di lapangan. Misalnya yang pertama adalah pengamatan titik, dan yang dari pengamatan titik ini kita dapatkan kondisi geologi di titik yang kita lakukan pengamatan itu. Kemudian kondisi-kondisi geologi yang dimaksud itu adalah kondisi geomorfologinya, kondisi strukturnya, maksudnya di sini adalah struktur geologi, kemudian kolom litologinya secara vertikal, kemudian kondisi dan variasi litologi di sekitar titik. Jadi ini adalah pengamatan yang ada di titik satu titik di lapangan. Nah ini tadi. Jadi saya ingatkan di awal tadi itu pemetaan singkapan itu dilakukan dengan melakukan pengamatan, kemudian pencatatan, penguploadan dan sebagainya. Itu ada 5 kegiatan. Maka yang diamati itu kemudian yang kita teliti itu adalah kondisi geomorfologinya, kondisi strukturnya, kolom litologinya. Jadi kalau kita sebut kolom litologi adalah penampang litologi secara vertikal. Nah, penampang geologi secara vertikal ini bisa kita dapatkan dengan melakukan misalnya measuring section atau melakukan pengukuran stratigrafi terukur di lapangan, sehingga kita dapatkan penampang vertikal dari urutan-urutan batuan yang ada di lapangan. Dan kemudian terakhir kita dapatkan kondisi dan variasi litologi di sekitar titik. Nah, kemudian
nanti dari pengamatan titik ini, dari setiap titik yang kita temukan tadi, misalnya tadi ada titik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu kemudian kita lakukan pengamatan lintasan. Jadi masih pengamatan titik ini adalah individu singkapan yang kita amati, kemudian setiap individu singkapan itu kita lakukan pengamatan lintasan. Tentu saja pengamatan lintasan ini kita lakukan setelah kita kembali ke base camp, ya, atau kita kembali ke titik tempat istirahat kita. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan penampang geologi lintasan. Ya. Jadi kalau tadi itu hanya titik per titik, ini kita sudah dapatkan penampang geologi lintasan. Nah, di sini ada geomorfologi sepanjang lintasan, variasi struktur sepanjang lintasan, kemudian kolom litologi sepanjang lintasan, dan lokasi dan kedudukan batas litologi sepanjang lintasan. Jadi ini semua kegiatan ini sudah menghasilkan suatu peta geologi secara sederhana, ya, peta geologi secara sederhana. Semakin banyak titik pengamatan di lapangan, maka tentu saja akan semakin banyak lintasan yang kita buat. Nah, semakin banyak lintasan yang kita dapatkan, maka data-data geomorfologi, data-data variasi struktur, kolom litologi, lokasi dan kedudukan batas litologi, dan seterusnya itu akan semakin banyak, sehingga tingkat ketelitian dari peta geologi itu menjadi semakin tinggi, dan tingkat keyakinannya pun menjadi semakin tinggi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai bentuk lintasan, maka lintasan ini juga harus dibuat melalui daerah-daerah yang secara aktif mengalami erosi, sehingga memiliki banyak singkapan. Jadi kalau kita ke lapangan itu, kita harus mengikuti daerah-daerah yang aktif secara mengalami erosi. Karena kalau tidak mengalami erosi, berarti nanti kita akan sulit mendapatkan singkapan, karena singkapan itu akan tertutup oleh soil atau tertutup dengan tanah. Nah, kalau daerah itu adalah daerah yang aktif mengalami erosi, maka tutupan tanah, tutupan soilnya itu akan tertransport, dipindahkan, tererosi, berpindah tempat, sehingga kemudian tersingkaplah batuan-batuan yang ada di bawah tanah tadi itu. Nah, bagaimana daerah-daerah yang secara aktif mengalami erosi itu biasanya kita mengikuti lintasan, mengikuti alur sungai, karena biasanya dasar-dasar sungai atau pinggiran sungai itu aktif mengalami erosi. Jadi sedimen-sedimen yang tadinya menutupi batuan itu terbawa oleh air, sehingga kemudian singkapannya muncul di permukaan. Jadi daerah yang paling efektif atau paling baik untuk dilalui oleh sebuah lintasan adalah daerah yang mengikuti alur sungai. Yang kedua adalah lintasan melewati puncak-puncak perbukitan. Kenapa puncak-puncak? Karena tentu saja kalau terjadi erosi, maka erosi ini akan mengikuti gaya gravitasi, sehingga daerah yang ada di atas itu soil-soilnya akan tertransport ke bagian yang lembah, dan di puncaknya akan tersingkap batuan. Kemudian yang berikutnya adalah lintasan sepanjang jalan yang memotong lereng. Jadi kalau misalnya katakanlah ada pembuatan jalan baru ini biasanya akan menuntut pengikisan, pemotongan lereng, pemotongan bukit, pemotongan gunung, sehingga kemudian singkapan-singkapan batuannya muncul di permukaan. Nah, disitulah kita bisa mengamati singkapan-singkapan yang banyak dan kondisi yang baik. Jadi sekali lagi, tadi itu pertama lintasan itu tegak lurus dengan strike, kemudian sangat tergantung kepada tahapan eksplorasi dan tingkat ketelitiannya. Kemudian bahwa jalur lintasan itu sebaiknya melalui daerah-daerah yang secara aktif mengalami erosi. Nah, untuk mendapatkan suatu peta geologi yang bagus, yang baik, yang meyakinkan, maka kita perlu membuat beberapa lintasan yang dibuat secara paralel. Jadi tadi itu kalau paralel tegak lurus terhadap strike, sehingga interpretasi hubungan antar singkapan melalui interpolasi dan eksplorasi ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi tentu saja jumlah lintasan ini akan sangat dipengaruhi oleh luas daerah yang kita lakukan penelitian, ya, dan kembali lagi kepada tingkat ketelitian yang diinginkan. Nah, tadi kita sudah ada lintasan tadi. Jadi di awal tadi itu sudah ada beberapa macam lintasan. Jadi ini saya kembalikan dulu. Di sini ada lintasan bebas dan lintasan terikat. Kita sudah lihat tadi bahwa lintasan bebas itu ada
lintasan lintasan bebas tadi ini ada yang dalam bentuk base camp, ada yang dalam bentuk flying camp. Kemudian kita lanjut ke lintasan terikat. Ya. Nah, lintasan terikat ini biasanya dilakukan atau diterapkan pada saat kita melakukan eksplorasi rinci. Nah, tujuannya adalah memetakan secara rinci daerah mineralisasi yang telah terindikasi pada tahapan sebelumnya. Jadi kalau misalnya di dalam eksplorasi dari prospeksi dan kemudian eksplorasi pendahuluan, kita memetakan daerah itu untuk mendapatkan potensi-potensi, melokalisir potensi-potensi itu, maka kemudian potensi yang sudah dilokalisir ini harus dipetakan secara rinci untuk mendapatkan dimensi, kemudian kualitas, kemudian nilai ekonomis dari suatu endapan mineral. Nah, pemetaan secara rinci ini memerlukan suatu lintasan yang terikat. Nah, tipe lintasan terikat ini ada dua juga. Jadi kalau tadi lintasan bebas itu ada base camp, ada flying camp, maka ada lintasan terikat ini juga dibagi dua. Ada yang disebut dengan istilah lintasan baseline, kemudian ada lintasan grid. Ya, jadi secara keseluruhan sekarang sudah ada 4 jenis lintasan kita. 2 dari lintasan bebas, 2 dari lintasan terikat. Kalau lintasan bebas itu tadi itu adalah base camp dan kemudian flank camp, maka lintasan terikat ini terdiri dari lintasan baseline dan lintasan grid. Nah, kita lihat bagaimana implementasi dari lintasan baseline ini dan grid ini. Jadi kalau baseline ini kita harus menarik suatu garis ya. Suatu garis baseline, garis dasar acuan, yang kemudian tegak lurus dari garis baseline ini, kita tarik garis detil. Dari garis-garis detil ini, yang harus kita lintasi. Ya, jadi lintasan sebenarnya itu adalah garis detil ini. Baseline ini adalah acuan untuk menarik garis detil ini. Nah, tentu saja penarikan baseline maupun garis detil ini memperhatikan syarat-syarat yang sama tadi pada lintasan bebas. Jadi kalau misalnya harus diupayakan semaksimal mungkin dia tegak lurus dengan jurus dan strike, kemudian dapat daerah yang teroris secara aktif dan seterusnya seperti itu diperhatikan. Tetapi sekali lagi penarikan baseline ini sangat tergantung kepada hasil atau data dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan prospeksi dan tahapan eksplorasi pendahuluan. Nah, jika kita sudah menarik baseline ini kemudian tegak lurus kita tarik garis detil, maka sepanjang garis detil ini kita lakukan, kita berjalan dan kemudian memetakan singkapan-singkapan yang kita dapatkan. Saya contoh seperti ini. Jadi ini katakanlah ini adalah lintasan yang pertama, saya dapatkan singkapan di sini, dapat singkapan lagi di sini, dan seterusnya. Ini dapat singkapan dan seterusnya. Sekali lagi ini diteruskan. Nah, bagaimana kalau misalkan ada singkapan yang tidak pas di garis ini? Ya, jadi kalau misalnya ada katakanlah singkapan di titik ini, misalnya ya, maka titik ini kemudian saya proyeksikan ke garis baseline ini, sehingga itu kemudian dianggap sebagai singkapan yang ada pada garis ini. Ya. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya kita bisa mengembangkan baseline ini menjadi lintasan grid. Jadi misalnya lintasan grid itu saya menarik garis tegak lurus terhadap garis detil ini dan sejajar dengan atau paralel dengan garis baseline ini. Misalnya seperti ini singkapan dulu ya. Ini tadi singkapannya di plotting, ya, diplot pada masing-masing titik. Ada yang punya strike depth dan ada yang hanya data singkapan saja. Jadi tidak semua singkapan itu, kalau singkapan sedimen tidak semuanya harus ada strike depth-nya. Jadi bisa saja kita dapat misalnya singkapan yang tidak terlalu fresh atau dia agak rapuh sehingga kita sulit melakukan pengukuran strike depth ya, seperti ini kita plot. Nah, kemudian kembali lagi ke metode grid ini, kita menarik garis yang tegak lurus dengan detil dan paralel dengan baseline. Ya. Ini ada hasil peta geologi dari ini ya, dari baseline. Nah, ini kita tarik garis tegak lurus ya, tegak lurus dengan detil ya. Nah, grid ini mewajibkan kita untuk mendapatkan data pada semua titik
perpotongan antara garis detil dengan garis paralel ini, ya, seperti ini. Jadi kita harus dapatkan data di semua yang titik yang berwarna hijau ini, Kalau tadi datanya itu masih agak acak, kalau dia baseline yang warna kuning ini, sekarang kita harus punya data di warna hijau ini. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau kita tidak dapatkan singkapan di titik-titik itu? Maka nanti kita akan menggunakan pendekatan yang lain. Artinya, kita bisa menggunakan metode, misalnya tadi nanti dengan trans atau parit, kemudian bisa juga dengan pit atau sumuran, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada metode berikutnya, ya. Nah, kemudian pada titik di mana singkapan tidak ditemukan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode lain. Sudah tadi barusan saya sampaikan, seperti pembuatan tracing, pit, atau pengeboran. Jadi sekali lagi, bahwa metode grid ini mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk memiliki data pada setiap titik-titik grid ini, dan kemudian kita membuat peta geologinya. Jadi dalam semua metode pembuatan lintasan ini, baik itu lintasan bebas atau lintasan terikat. Kalau lintasan bebas tadi itu, apakah itu lintasannya berupa base camp atau flank camp. Kalau lintasan terikat itu apakah dia baseline atau grid. Maka pada setiap selesai kita melakukan pemetaan itu, kita diharapkan bisa membuat peta geologi. Peta geologi tentu saja sekali lagi tergantung kepada tingkat jumlah data untuk menentukan atau menetapkan tingkat ketelitiannya. Jadi apakah itu metode base camp, metode flank camp, itu menuntut kita untuk membuat satu peta geologi di bagian akhirnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan lintasan, karena tadi itu penentuan lintasan itu adalah hal yang sangat krusial di dalam pemetaan geologi. Kemudian tahap selanjutnya tentu saja adalah melakukan kegiatan pemetaan geologi. Dan di sini ini saya akan tidak bahas terlalu detail karena sudah saya bahas sebelumnya di dalam metode geologi lapangan di materi itu. Ini akan saya bahas secara sepintas saja. Jadi dalam kegiatan pemetaan geologi itu tentu saja kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan untuk pemetaan geologi. Jadi misalnya ini ya, ada palu, peta dasar, buku cetak lapangan, tes lapangan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ingat ya, di lapangan itu kita tidak boleh sembrono, tapi kita harus terbiasa bekerja secara sistematis sehingga kemudian data yang kita dapatkan itu pun akurat ya. Dan kalau kita bekerja sembrono itu bisa saja sebagian alat dan bahan yang kita bawa ke lapangan itu kemudian tercecer di lapangan sehingga akan menyulitkan kita di dalam melanjutkan kegiatan pemetaan. Nah, kemudian tentu saja dalam kegiatan pemetaan ini kita melakukan pengamatan dan pengukuran data geologi secara sistematis, baik itu penentuan lokasi dan penguploadan di peta dasar, pembuatan sketsa, pengambilan sampel, kemudian deskripsi singkapan, melakukan pengukuran dimensi, sebaran dan orientasi dan seterusnya, pencatatan dan penguploadan data geologi dengan simbol-simbol standar. Ini semuanya adalah kegiatan yang dilakukan pada saat kita lakukan pemetaan geologi. Nah, ini pencatatan dan penguploadan data di lapangan. Ya, misalnya ini ada buku lapangan ya, sudah saya sampaikan di MGL, jadi saya tidak akan bahas lagi. Kemudian ingat pemetaan permukaan atau pemetaan singkapan ini akan sangat banyak berkaitan dengan pengukuran jurus dan kemiringan lapisan batuan, karena tadi itu adalah batu sedimen itu adalah batuan yang paling dominan di permukaan bumi, sehingga memiliki pemahaman yang cukup dan kemampuan yang baik dalam pengukuran jurus dan kemiringan ini sangat penting buat seorang geologis. Nah, jadi ini batu sedimen itu dinyatakan atau diinterpretasi berdasarkan data strike depth-nya, ya. Jadi ini strike, saya tidak lanjutkan. Silakan dipelajari sendiri nanti, di MGL sudah ada bagaimana penulisan strike depth. Ya. Jadi penentuan kedudukan perlapisan batuan umumnya dilakukan dengan cara-cara berikut ya. Yang pertama pengukuran langsung singkapan di lapangan,
kita pengukuran pada peta geologi, ingat di praktikum geologi struktur ya. Kemudian penentuan kedudukan pelapisan dengan menggunakan metode 3 titik, ini dari titik-titik bor ya. Kemudian penyebaran singkapan batuan mengikuti hukum V. Jadi ini semuanya sudah dibahas. Ini adalah cara pengukuran strike depth ya. Ini adalah penentuan strike depth dari peta geologi yang sudah ada ya. Ini saya tidak bahas, ini di geologi struktur sudah dijelaskan. Ini metode 3 titik ya. Kemudian ini hukum V ya. Semuanya sudah pernah kita bahas. Nanti di refresh kembali, diulang kembali materinya. Kemudian kita lanjut kepada yang kedua, yaitu penjejakan float dan penjejakan dengan dulang. Nah, jadi kadang-kadang kita di lapangan ini mengalami kendala terkait dengan pemetaan singkapan. Jadi kadang-kadang pemetaan singkapan ini biasanya apalagi kalau medannya berat atau medannya pada daerah-daerah yang tingkat pelapukannya sangat tinggi, maka singkapan-singkapan itu menjadi sangat terbatas, jadi sulit untuk ditemukan. Jadi entah itu karena vegetasinya sangat lebat, entah itu karena tingkat pelapukannya sangat tinggi, sehingga singkapan yang seharusnya ada itu kemudian tertutupi oleh vegetasi atau tertutupi oleh soil. Ya. Nah, sehingga karena singkapan terbatas, maka kita perlu melakukan pendekatan lain, yaitu dengan melakukan tracing atau penjejakan. Nah, penjejakan ini atau tracing ini adalah mencari petunjuk tidak langsung mengenai sifat dan sebaran tanah, kemudian petunjuk tidak langsung mengenai sedimen aktif, dalam hal ini float. Jadi float itu adalah sedimen aktif, baik itu dia berupa pasir, lanau, lempung, kerikil dan seterusnya, itu semuanya adalah penjejakan dengan float. Kerikil itu nanti penjejakan dengan dulang ya, dengan pasir, lano, lempung itu nanti dengan menggunakan dulang. Kalau float ini adalah yang berukuran di atas pasir, kerikil, kerakal, berangkal seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan penjejakan dengan melihat petunjuk-petunjuk vegetasi, karena vegetasi itu akan memperlihatkan sebaran vegetasi yang berbeda pada tipe tanah yang berbeda, tipe batuan yang berbeda. Kemudian juga topografi dan geomorfologi itu akan sangat dipengaruhi oleh tipe batuannya, tipe batuan. Jadi sekali lagi bahwa tracing ini adalah untuk mencari petunjuk tidak langsung mengenai sifat dan sebaran tanah, sedimen aktif, vegetasi, topografi dan seterusnya. Jadi yang kita bahas di sini adalah mencari petunjuk mengenai sedimen aktif atau float. Nah, penjejakan dengan float atau tracing float ya, ini khusus untuk sedimen yang berukuran kasar atau lebih besar dari 4 mm. Ini biasanya ditemukan pada daerah-daerah endapan sungai, baik itu point bar maupun channel bar. Jadi kita asumsikan, jadi prinsip dasar dari penjejakan float ini adalah dengan asumsi bahwa float atau sedimen yang berukuran kasar ini terbawa dari batuan asal atau sosoknya dari hulu sungai ke arah hilir. Sehingga kemudian kita bisa mencari di mana asal dari sosroknya ini. Kemudian, jadi kegiatan yang dilakukan adalah menginventarisasi semua jenis batuan dan mineral. Kemudian kita mengelompokkan sesuai dengan kemungkinan asosiasinya. Nah, penjajakan ini dilakukan sampai titik di mana asosiasi mineral dan batuan petunjuk tidak ditemukan lagi. Jadi penyelidikan detail kemudian dilakukan di sekitar titik tersebut. Bagaimana aktualnya kita lihat nanti di ilustrasi ya. Nah, sedangkan penjejakan dengan dulang, jadi tadi tracing float, kemudian ini sekarang tracing atau penjejakan dengan dulang atau menggunakan panning, tracing with panning. Ini khusus untuk pada sedimen yang berukuran kurang dari 4 mm. Ini juga biasanya ditemukan pada daerah point bar atau channel bar. Jadi asumsinya sama, kegiatannya juga sama, dan kemudian tindak lanjutnya juga sama. Jadi ini adalah penjejakan dengan dulang, ya ini prinsip dasarnya. Saya kira ini bisa dilihat nanti di banyak video-video di YouTube mengenai bagaimana caranya melakukan mendulang, ya. Ini
mirip prinsipnya dengan orang menapis beras, ya, diputar, dihempaskan dan seterusnya sampai kita dapatkan fraksi-fraksi yang kita inginkan tertinggal di dalam dulang ini. Ya. Nah, misalnya contoh, jadi ini ada prinsip dasar dari penjajakan plot. Jadi misalnya kita berangkat dari arah hilir ini, ya, kita bergerak ke arah hulu. Misalnya di bagian pertama ini kita temukan ada batuan yang berwarna kuning ini, jadi dengan simbol yang kuning ini, kemudian ada yang abu-abu, ada yang merah. Kebetulan yang kita cari itu adalah yang berwarna merah misalnya. Berwarna merah, kita berjalan lagi, kita temukan 3 variasi batuan, kemudian kita temukan percabangan, kita coba dulu ke kiri. Di kiri ini kita temukan yang berwarna abu-abu, tidak ada yang berwarna kuning dan tidak ada yang berwarna merah. Sementara yang kita cari adalah warna merah, maka daerah ini kita tidak lanjutkan. Ya, kita tidak lanjutkan karena kita anggap ini adalah daerah yang kosong. Ya. Nah, kita lanjutkan ke atas, kita dapat tekan lagi, ada yang warna kuning, abu-abu, ada warna merah. Kemudian ada percabangan lagi, kita teruskan dulu ke atas. Ya. Di atas ini kita dapatkan kuning, abu-abu, kuning, abu-abu. Yang kita cari warna merah, maka berarti daerah asal dari yang batuan berwarna merah itu tidak dari Sungai Induk ini, ya, tapi dari percabangan. Maka kita telusuri daerah percabangan ini sampai kemudian kita tidak menemukan lagi batuan yang berwarna merah. Jadi di daerah sini sudah tidak ada batuan warna merah, sehingga kita bisa asumsikan bahwa source dari batuan yang berwarna merah itu adalah berada di sekitar titik ini. Ya, ada titik ini. Jadi itu adalah prinsip dari penjajakan dengan plot atau dengan dulang. Nah, dari sini kemudian kita mencoba membuat peta geologinya seperti ini. Kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata batuan yang berwarna abu-abu itu ada di sekitar sini, ya. Ada di cabang sungai ini, kemudian ada di Sungai Induk ini. Yang berwarna kuning ini ada di sekitar sini, yang berwarna merah hanya ada di sekitar sini. Nah, terisolasi di sekitar sini. Nah, ini yang kemudian nanti kita selidiki lebih lanjut dengan lebih detail dengan metode-metode yang lain. Nah, inilah prinsip dari metode penjejakan atau metode tracing flood dan metode tracing with panning seperti itu. Jadi prinsipnya sekali lagi tidak ada singkapan atau sedikit sekali singkapan yang kita temukan di lapangan sehingga kemudian memaksa kita mencari cara lain untuk mendapatkan gambaran kira-kira sumber dari batuan yang kita cari itu di mana. Nah, maka kita lakukan dengan tracing flood atau tracing with panning. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai paritan dan sumur uji. Namun demikian, paritan dan sumur uji ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita bahas sebagai kelanjutan dari metode pemetaan singkapan dan penjajakan flood dan penjajakan dengan dulang. Yang terpenting dipahami bahwa baik pemetaan singkapan, baik penjajakan flood atau penjajakan dengan dulang ini, atau paritan, atau sumur uji, itu semuanya adalah bagian dari pemetaan geologi permukaan. Jadi pemetaan geologi permukaan ini menggunakan 4 metode ini untuk mendapatkan data sesuai dengan yang kita inginkan, tingkat ketelitian. Nah, kalau di pemetaan singkapan ini kita buat berdasarkan ini, lintasan, apakah itu tadi lintasan terbuka atau lintasan tertutup, ya, lintasan terikat atau lintasan bebas. Lintasan bebas tadi terdiri dari lintasan yang terbuka dan tertutup, kemudian lintasan terikat itu terdiri dari baseline maupun grade. Itu sangat tergantung kepada tingkat ketelitian yang kita inginkan. Nah, pada tahap-tahap lanjut, misalnya pada saat kita sudah beralih dari lintasan bebas menjadi lintasan terikat, kalau sudah masuk ke lintasan terikat, berarti kita sudah menggunakan metode baseline atau metode grid. Maka pada tahapan ini biasanya kita kesulitan karena singkapan tidak ada, singkapan sulit ditemukan di lapangan, maka dilakukan pendekatan lain, ya, baik itu dengan paritan dan sumur uji. Paritan dan sumur uji ini sekali lagi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.